Acanya di bawah jadinya. Di bawah, Pak. Takut di Oh, atas ini. Peserta masuk. Yup. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Nurma, MC dalam kegiatan coaching klinik siang kali ini. Kita masih menunggu peserta lainnya yang akan hadir bersama kita. Mohon bersabar dahulu. Acara akan kita mulai sebentar lagi. As a sysadmin, you have a lot of devices, applications, and tools, which means more things that you have to keep an eye on to make sure everything is working. To prevent downtime, nervous users, an angry boss, or even financial loss for your company, what if there was a powerful and secure monitoring solution that let you focus on what really matters? Now, maybe you already know Pessler, and if you do, you know that there are two things we are passionate about: comprehensive monitoring and making the lives of IT professionals like you easier. So how does this passion help you with network monitoring? Let's take a look at our flagship product, PRTG Network Monitor. PRTG gives you an overview of your network, your systems, and applications. It sends you alerts and notifications directly to your phone, and there's also an Android and iOS app. Installation and initial configuration is a matter of only a few minutes. The auto discovery, with hundreds of ready-to-use pre-configured sensors, helps you to get started really quickly and easily. To visualize your monitoring data, you can create your own dashboards or use one of the predefined maps and share them with your users or your management. PRTG is also an agentless, all-in-one monitoring application. It uses standard protocols like ICMP, SNMP, WMI, Secure HTTP, or OPC UA to gather data. Features like remote site monitoring with encrypted connections or bandwidth monitoring with flow protocols are already included without additional plugins or add-ons. No hidden costs, fully featured, simple licensing, fair pricing. And if you have trouble, the support in your time zone will help you. Not only can you monitor your IT networks, but also your industrial IT, healthcare, smart city, and other verticals. Hundreds of thousands of sysadmins all over the world use and love PRTG Network Monitor, the intuitive monitoring tool that is really easy to use and doesn't require deep scripting knowledge. So why not give it a try and download the 30-day trial and see how our passion can help make your life easier. Baik, kita akan mulai coaching klinik siang kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dalam coaching klinik siang kali ini yang akan membahas mengenai ITXM Academy Basic PRTG Setup. Jika ada pertanyaan, dapat disampaikan dalam kolom chat atau dapat bertanya secara langsung. Dapatkan door prize berupa voucher Oppo senilai Rp100.000 untuk 3 orang terpilih. Acara ini didukung oleh Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi dan ITXM Academy. PT 521 Teknologi Indonesia merupakan distributor partner dari PRTG untuk Indonesia. Di sini sudah ada Bapak Pangki Christian selaku Direktur PT 521 Indonesia yang akan menyapa kita semua. Silakan Pak Pangki. ya, terima kasih, Mbak Nurma. Selamat siang, teman-teman. Terima kasih sekali bisa gabung lagi dalam kegiatan kita pada siang kali ini. Nah, biasa kita sebutnya coaching klinik ya, tapi kali ini kita coba adakan dengan kerjasama dengan ITXM Academy. Jadi ITXM Academy ini kita akan mulai running banyak kegiatan untuk training produk-produk terkait dengan ITOM, IT Operation Management, IT Service Management, ITSM, dan IT AM, IT Asset Management. Nah, itu sebabnya disebut sebagai ITXM Academy. Nah, yang kali ini kita akan coba explore produk PRTG, tapi ini basic banget ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru bergabung dan belum pernah nyeting PRTG, nah ini tujuannya buat teman-teman biar bisa belajar dan setting PRTG. Nanti yang akan bagikan ilmunya dari Mas Aji. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai terus juga bisa ya, karena PRTG itu ada versi free-nya untuk 100 sensor. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan versi free-nya ini untuk bisa monitoring banyak hal ya. Nah, silakan ikuti kegiatan kita, tapi memang kalau di ITXM Academy modelnya agak berbeda.
kalau teman-teman perlu sertifikat kehadiran kegiatan workshop ini, nanti bisa membayar e-sertifikatnya ke, nanti dikasih linknya ya sama Mbak Nurma untuk registrasi e-sertifikat ya. Nah di ITSM Academy kita akan banyak eksplor produk-produk lain ya. Jadi saya nantikan kehadiran teman-teman di kegiatan ITXM Academy berikutnya yang kali ini kerjasama dengan kita di 521 Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan ke Mbak Nurma. Oke, terima kasih Pak Pangki atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing company profile yang akan disampaikan oleh Mbak Poppy Aurora. Untuk waktu dan screen-nya saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nurma untuk kesempatannya. Izinkan saya Poppy untuk sharing sedikit mengenai company profile kami. Halo Pak. Iya Pak. Hah? Oh, bentar Pak, saya kirimin WA ya. Mbak Nurma, tolong gini dong. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi saya akan mulai aja ya. Jadi sebentar, ini ada problem sedikit. Jadi semenjak tahun 2005 para founder perusahaan kami telah terlibat dalam berbagai produk monitoring system, dan semenjak tahun 2009 juga sudah menangani produk dari Kessler, PRTG Network Monitoring, di mana akhirnya di tahun 2022 mendirikan perusahaan yaitu PT 521 Teknologi Indonesia, dan di tahun 2023 ini juga sudah mulai menghandle produk UV Explorer. Di sini kami menggunakan marketing strategi di mana dari segi harga kami sangat terbuka sehingga mudah dipahami oleh customer maupun partner-partner yang ada. Kemudian fokus kami di sini juga adalah melakukan promosi di mana talenta menjadi fokus utama kami agar semakin banyak orang yang dapat menggunakan produk-produk PRPG ini. Dan ini adalah tim kami selaku Direktur ada Pak Pangki dan saya sendiri sebagai account partnership, dan ada Pak Aji sebagai tim support kami. Di kegiatan kami ini, kami juga melakukan banyak edukasi, di mana tujuan kami agar banyak partner-partner yang dapat terlibat dan juga mendapatkan keuntungan. Di sini kami juga membantu dalam proses order license hanya dalam hitungan jam. Dan sebagai partner, Anda juga dapat mendapatkan benefit-benefit seperti kemudahan harga, kemudahan dalam training, dan juga support. Dan kami juga membantu jika dibutuhkan dalam proses marketing atau ketika menghadapi customer, yaitu bisa berupa POC dan coaching klinik. Yang tujuan utamanya yaitu menghilangkan hambatan atau gap-gap dari mulai distributor, partner, dan end user, seperti memberikan standarisasi atau pengetahuan produk seperti training, mentoring, dan sales marketing. Bapak dan Ibu juga dapat menghubungi kami di nomor 021-5290-5299 dan di email kami di partner@521indonesia.com, dan juga bisa mengunjungi website resmi kami untuk kegiatan-kegiatan lainnya di www.521indonesia.com dan sosial media kami di @521indonesia. Baik, saya kembalikan ke Mbak Nurma, silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Poppy atas sharing company profile-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi kunci kliniknya yang akan disampaikan oleh Mas Aji Nugroho. Untuk waktu dan screen-nya saya persilahkan. Oke, selamat siang. Terima kasih Mbak Nurma untuk waktunya. Terima kasih. Selamat siang teman-teman, Bapak dan Ibu yang sudah berkenan join untuk mengikuti acara hari ini. Kita akan mencoba untuk setting untuk basic setup PRTG mulai dari awal, dari mulai kita start sampai dengan nanti kita akan mencoba untuk membuatkan reportnya. Sebentar, saya akan share screen dulu. Oke. Nah, untuk acara hari ini terselenggara oleh ITXM Academy, kemudian
didukung oleh Aptiknas dan PT 521 sebagai distributor untuk PRTG di Indonesia. Oke, untuk saya lanjutkan sebentar. Oke, untuk QR code-nya untuk download, misalnya Bapak Ibu mau simpan, silahkan. Ini bisa di capture dulu untuk download. Misalnya susah ya untuk mendapatkan langsung kerepotan untuk di websitenya. Ini udah saya summarize untuk dibikin downloadannya. Silahkan di capture untuk QR code-nya. Kemudian nanti bisa disebarkan untuk ke teman-teman apabila kalau ingin mencoba untuk trial misalnya yang hari ini belum bisa hadir bergabung dengan kita, bisa nanti dicoba di lain waktu ya. Ini kemudian Jadi ya. untuk ring trialnya sudah aku share tadi di WA. Oh oke. Sekalian bisa langsung nanti paralel dengan yang di-sharingkan oleh Mbak Nurma, bisa langsung di sana. Oke, kalau gitu saya lanjut aja, kita mulai dengan basic setup. Jadi ini untuk knowledge-nya aku skip dulu karena kita akan langsung sedikit banyak bermain dengan technical ya di sini. Sebentar. Oke. Nah, ketika kita pertama kali kita biasanya setelah mendapatkan link tadi ya, link dari Mbak Nurma, kita akan diarahkan untuk melakukan free trials. Kemudian nanti kita bisa download. File downloadnya kita simpan dalam bentuk namanya PRTG installer dengan serial number-nya yang sudah berbeda-beda ya, dengan unique serial number. Nah, ini kita bisa lakukan, kita double klik saja. Misalnya Bapak Ibu mau nyoba sekarang barengan dengan saya, kita sama-sama, kita double klik. Kemudian nanti ada biasanya ada permintaan dari Windows, apakah nanti di allow atau tidak, kita allow-kan saja. Kemudian ada pemilihan bahasa di sini. Kita pilih bahasa Inggris. Nah, di sini ada kita sama seperti biasa, kita next. Kemudian dia akan melakukan inisialisasi untuk license di sini. Oke, cukup. Oke, untuk inisialisasi license kita masukkan email yang kita daftarkan. Saya mencoba yang paling mudah menggunakan Gmail. Ini bisa Bapak Ibu menggunakan email dari kantor bisa, menggunakan domain dengan kantor bisa. Ini kemudian dia akan mengkontak untuk license servernya. Nah, di sini kita pilih yang recommended saja. Kita next. Kemudian dia akan melakukan unpacking untuk file installernya. Di sini membutuhkan ya paling lama 1 menit atau 2 menit ya prosesnya, tergantung ini proses dari komputer. Kita tunggu sebentar. Oke, dia membutuhkan sedikit lama untuk extracting files. Nah, ini bisa Bapak Ibu barengan dengan saya ketika menginstalkan. Jadi prinsip penginstalannya mudah sekali karena dia berbasiskan Windows. Jadi dia ketika ada installer filenya, kemudian kita melakukan next sampai dengan paling mudahnya ketemu dengan finish ya. Kalau paling mudahnya kalau kita menginstalkan sesuatu program. Tunggu sebentar. Oke, dia sudah melakukan beberapa install tambahan seperti komponen lainnya seperti npcat.
Oke, pastikan. Nah, untuk informasi tambahan ketika kita mau menginstalkan atau kita memonitor sesuatu perangkat network atau perangkat-perangkat seperti server, kemudian router atau switch ataupun access point misalnya, dipastikan untuk protokol SNMP itu dalam kondisi aktif atau enable. Nah, ini untuk apa? Karena PRTG menggrab data dari setiap device tersebut melalui protokol SNMP di port 161. Kemudian untuk komponennya juga kredensialnya juga perlu diperhatikan di sini. Nah, ini untuk sudah mulai untuk server PRTG-nya untuk running. Jadi cukup mudah ya. Jadi kalau kita dari mulai tadi kita katakanlah kita mulai download, kemudian kita mulai menginstalkan komponennya, kemudian next sampai dengan finish. Nah, ini begitu sudah sampai dengan tampilan ini, Bapak Ibu sudah menginstalkan produk PRTG. Nah, ini baru penginstalannya. Nah, untuk masuknya bagaimana ini dari PRTG selalu menyediakan kredensial di sini login name dan password adalah sama PRTG admin dengan passwordnya PRTG admin. Kita cukup login di sini. Nah, biasanya ketika kita mulai penginstalan pertama kali, kita sudah langsung ada welcome greeting dari sistem. Kemudian kita ada beberapa keyword atau beberapa petunjuk-petunjuk yang bisa kita ikuti di sini. Kita bisa skip introduction-nya, nanti bisa Bapak Ibu kalau misalnya mau dilihat bisa dilanjutkan karena ada introduction, dia akan lebih ke arah memperkenalkan komponen-komponen di dalamnya. Kemudian, nah, ketika Bapak Ibu sukses sudah menginstalkan PRTG, nah di sini PRTG Bapak Ibu sudah mendapat yang namanya probe, local probe dengan PRTG core di sini. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu ingin menambahkan device, nah, di sini biasanya ketika kita menginstal pertama kali, PRTG akan melakukan auto discovery. Ini prosesnya saat ini sedang dilakukan auto discovery oleh si PRTG-nya, dan dia sedang membaca beberapa sistem, beberapa sensor yang terdeteksi di jaringan kita. Misalnya kan kita menginstal di bawah router ya, atau di sejajar dengan beberapa server, maka jaringan di bawahnya akan di-grab atau dapat kita mendapatkan informasinya di sini. Sebagai contoh, kita bisa langsung mendapatkan beberapa komponen-komponen. Di sini ada DNS gateway, kemudian DHCP server katakanlah, ataupun dengan root internetnya, kemudian ada komponen di bawahnya, ada misalkan Bapak Ibu punya VM ataupun punya beberapa produk-produk server lainnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa, dia sedang melakukan auto discovery karena di modul yang terbaru ini untuk di PRTG, dia ketika kita menginstalkan kita langsung mendapatkan auto discovery mode ya, jadi langsung mendapatkan. Nah, ini sedang melakukan discovery jaringan, ini masih banyak. Nah, untuk versi trial PRTG membuka secara unlimited jumlah sensornya. Jadi berapapun yang dia tangkap, PRTG langsung akan menempatkannya di sini sampai dengan 30 hari ke depan. Nah, bagaimana nanti setelah 30 hari ke depan, PRTG masih bisa dapat dipakai, dipergunakan, hanya nanti dengan keterbatasan hanya 100 sensor saja yang berfungsi. Nah, bagaimana dengan misalnya yang sudah di-grab di sini nih, ada lebih dari 100, katakanlah ada sekitar, mungkin di sini ada di sistem Bapak Ibu, mungkin ada yang mendapatkan 500, mendapatkan 600, atau berapapun itu. Sisanya adalah dalam kondisi pause atau dalam kondisi tidak dimonitor. Jadi yang hanya dimonitor pun itu yang berwarna katakanlah hijau ataupun berwarna orange, itu dia yang dimonitor. Kemudian posisi yang lain adalah berwarna biru, pause, dan tidak ada data di sana. Gitu. Dan ini sifatnya random ya, jadi kita tidak bisa memilih atau kita tidak bisa
hijau yang di atas ini termasuk yang di 100 gitu ya, belum tentu. Jadi paling misalnya di sini ada yang hijau, ada yang biru gitu ya. Jadi dia memilih sensor yang aktif itu secara random gitu. Jadi tidak bisa mau kita gitu ya. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk penginstalan ketika kita mendapatkan device-device yang secara auto discovery. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melakukan penambahan. Kita ada sekarang saat ini ada di menu device. Kita akan melakukan penambahan untuk pembuatan grup. Nah, grup ini adalah grup device. Jadi katakanlah kita akan membuat pengkategorian ya di sini, grup atau pengkategorian di sini. Saya akan menempatkan pengkategoriannya itu di bawah lokal. Saya akan menamakan namanya grup adalah device baru. Nah, ini device baru atau bisa diganti ketika kita akan mendapatkan namanya infrastructure ya. Itu bisa, kita akan bisa mendapatkan menggunakan device baru. Nah, device baru ini akan bertambah. Ini adalah namanya sebuah grup. Ini bisa dimodifikasi menjadi nama, misalnya ini adalah nama kantor, kemudian nanti di bawahnya ada nama cabang, subgrupnya adalah misalnya cabang kantor ya, cabang di Jakarta, cabang Semarang, ataupun kota-kota lain. Kemudian di bawahnya lagi dibikin subgrup untuk nama perangkatnya, misalnya perangkat network, kemudian dibuat lagi lebih detail lagi sampai nanti di dalam di bawahnya sampai dengan channelnya. Nah, kita akan membuat device baru. Di sini tadi kita sudah melakukan auto discovery. Nah, auto discovery ini kita mendapatkan network ataupun mendapatkan perangkat atau device yang termonitor di sini itu dengan yang tadi saya bilang protokol SNMP-nya sudah diaktifkan. Nah, cara mendapatkan protokol SNMP diaktifkan atau belum, Bapak Ibu bisa langsung membuka dari menu setting. Dari menu setting, nah kita bisa lihat di sini ada grup setting di sini. Nah, di sini ada namanya kredensial. Kredensial ini bisa dari kredensial dari open system, misalnya kayak kredensial untuk Windows-nya sendiri, kemudian open source, Linux, misalnya Solaris, macOS gitu ya. Kemudian ada untuk kredensial untuk VMware, kemudian SNMP. Nah, di sini saya menggunakan kredensial SNMP untuk diaktifkan. Nah, ini untuk ada database, untuk misalnya Bapak Ibu mempunyai cloud, kredensial AWS-nya bisa diaktifkan. Di sini biasanya untuk ada access key dan secret-nya ya, secret key-nya. Kemudian Microsoft 365 ataupun menggunakan script sensor dan beberapa kredensial yang lainnya. Nah, untuk scanningnya bisa kita scanning intervalnya bisa kita setting menjadi defaultnya adalah 60 second atau 1 menit. Atau bisa lebih kurang 30 second. Cuman dari kami selalu menyarankan 60 second karena biasanya di beberapa server untuk menghit secara terus-menerus dia akan memperlambat atau kinerja server tersebut akan menjadi terbebani ya biasanya. Nah, kita menggunakan yang scanning intervalnya 1 menit atau 60 second. Nah, ini dari segi setting. Nah, kita kembali ke device. Nah, setelah kita ke device utama, kemudian kita akan mencoba menambahkan add device baru. Kita coba add device baru. Di sini saya menambahkan 1 buah router. Nah, katakan saya tambahkan sebuah IP. Nah, ini untuk ikonnya. Ikonnya bisa kita ubah-ubah menjadi ikon bermacam-macam. Ada MikroTik, berbasiskan Windows, Apple, dan sebagainya. Atau VM. Nah, kemudian di sini ada device identification-nya. Kita bisa pilih di sini auto discovery levelnya. Saya akan menggunakan recommended saja. Auto discovery juga. Kemudian di sini untuk kredensial saya cek dulu. Saya akan menggunakan kredensial SNMP devices. Apabila Bapak Ibu misalnya saya tadi udah nambahin device nih, tapi saya lupa menambahkan kredensial.
Nah, ini bisa nanti ditambahkan atau diaktifkan belakangan ya. Karena misalnya kalau mendapat pertama paling sensor yang didapat itu hanya sensor uptime maupun sensor ping yang paling mudah untuk availability-nya. Kemudian kita lihat ke bawah, kita cukup SNMP kredensial, kemudian kita lihat lagi, sudah nggak ada. Dia menyediakan banyak sekali, ada Redfish, Sofico, OPCUE, NetApp, MQTT kalau menggunakan IoT. Nah, kemudian ini ada FortiGate, Dell, Cisco, dan sebagainya. Nah, kita tinggal cukup oke-kan saja. Nah, ini saya mendapatkan device. Saya coba. Dia sedang melakukan auto discovery. Coba. Kita coba lagi ya, tambahkan satu dua device di bawah yang sama. Kita akan menambahkan IoT gateway, katakanlah ya. Saya mempunyai IoT gateway. Saya mau tambahkan di sini namanya IoT gateway, saya tambahkan. Saya nambahkan. Nah, oke. Sama semuanya. Lebih enak kalau ketika kita mempunyai SNMP yang sama, kita langsung aktifkan dari depan atau discovery, jadi dia akan langsung mendapatkan. Nah, ini juga sama, kita akan melakukan auto discovery. Nah, device yang pertama tadi kita sudah mendapatkan satu sensor tambahan, yakni ping. Nah, ini kemudian kita sedang melakukan penambahan di satu device. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui jumlah sensor yang di sini ini dihitungnya satuan. Untuk PRTG sendiri menggunakan standar untuk perhitungan banyaknya sensor itu perhitungannya dari license adalah per menggunakan sensor ya, bukan per device. Jadi ketika Bapak Ibu ada pertanyaan, Mas, berapa maksimum ya device yang saya bisa monitoring untuk menggunakan PRTG? Saya bilang bisa katakan di sini bisa banyak sekali ya jumlah device-nya, tergantung jumlah sensor yang diperlukan. Nah, saya bisa berikan tips di sini sambil kita menunggu. Saya bisa berikan tips untuk router, untuk satu device router itu memerlukan kurang lebihnya 5 sensor. 5 sensor itu apa aja? Paling untuk router itu ping, kemudian ada sistem health-nya, ada uptime-nya, kemudian ada Ethernet-nya, ada memorinya dan sebagainya. Itu kurang lebihnya 5 sensor ya. Itu untuk satu buah router. Nah, bagaimana untuk satu buah manageable switch? Manageable switch itu memerlukan kurang lebihnya 5 sampai 10 karena dia tergantung, misalnya ada portnya lebih dari 16, ada yang 24 ataupun 48 atau yang mempunyai port SFP misalnya. Nah, itu dia harus dimonitor semuanya. Nah, ini tergantung dari penggunaan dari si sensornya. Nah, itu bisa customize. Nah, untuk berikutnya untuk server misalnya, server itu kurang lebih menggunakan 20 sensor ya, minimal 20 sensor karena dia dihitungnya sampai dengan ada penggunaan jumlah hard disknya, kemudian memorinya, kemudian Ethernetnya misalnya, dan macam-macam, masih banyak lagi sampai dengan 20 sensor. Jadi untuk router, switch ataupun server ini angkanya bisa kita ubah-ubah. Di sini ada 5, ada 5 sampai 10, kemudian ada yang 15 sampai 20 tergantung dari kita di lapangan penggunaannya. Bisa si routernya lebih banyak, server dikit, atau bisa sesuai dengan di lapangan. Nah, ini dia kita ada setelah penambahan, kita lanjutkan lagi. Setelah penambahan tadi ada namanya di device baru ini ada router dengan IoT gateway. Nah, di IoT gateway ini saya mendapatkan ada SSL, kemudian uptime, ada HTTP segala macam. Nah, di PRTG kok di warnanya bermacam-macam ya. Di sini ada hijau, ada orange atau kuning, di sini ya ada yang berwarna merah. Nah, kalau berwarna hijau berarti sensor itu atau koneksi dari sensor itu dinyatakan up atau dalam kondisi bagus.
Nah, kemudian untuk W ini berarti dia ada warning. Warning ini dikatakan kemungkinan ada beberapa komponen di sini, ada lookup failure misalnya di sini. Kemudian untuk yang merah misalnya ini dalam kondisi device-nya bisa banyak macam ya, bisa banyak sebab. Kondisinya adalah device itu mati, kemudian ataupun networknya dalam kondisi drop, itu aja. Ini untuk beberapa device, atau misalnya di sini ada sensor untuk sertifikat misalnya SSL-nya sudah habis misalnya, dia mendeteksi sampai eh, aktif atau tidaknya dia bisa dilakukan di sini. Nah, ini untuk penambahan device. Jadi misalnya penambahan device kita mau melakukan di sini bisa, atau kita mau menambahkan sensor secara misalnya di router ini kan biasanya ada uptime nih Pak. Misalnya saya mau tambahkan uptime secara manual, bisa nggak? Kita bisa jawab ini bisa. Kita tinggal add sensor di sini. Nah, di PRTG sendiri saat ini sudah mengenal lebih dari 300 plus untuk matching sensor. Terdiri dari mulai dari availability, kemudian kita mau mengukur dalam bentuk apa, bandwidth misalnya, ataupun menggunakan operating system apapun itu, misalnya Windows, kemudian open source, kemudian mau menggunakan teknologi apa, kita akan menggunakan packet flow ataupun packet sniffing-nya, kita bisa menggunakan di sana. Nah, setiap sensor di sini mempunyai banyak sekali, di PRTG sudah mengenal beberapa dari 300 plus ini, banyak sekali ya sensor-sensornya. Nah, di sini ada kriteria-kriteria warna yang ada di bawahnya. Nah, misalnya yang hijau ini atau yang satu bar di depan ini berarti dia impact terhadap, berhubungan dengan impact performance terhadap server PRTG tersebut. Apabila dia hanya satu, dia berarti very low impact. Jadi tidak terganggu tidak terganggu untuk pemakaian uh, si server PRTG-nya sendiri. Nah, kemudian tapi kalau kita menggunakan sampai mulai moderate gitu ya, sampai dengan warna kuning, berarti dia sudah melakukan ada medium impact. Berarti ada resource memory dan resource dari hardware, misalnya hard disk yang sudah mulai dipakai. Kemudian untuk yang warna merah berarti dia ada high impact. Kemudian ada lagi yang sampai dengan sampai merah banget. Nah, misalnya contohnya ini ada IPFix, misalnya di sini sensor IPFix. Ini berarti very high impact. Jadi ini untuk penggunaannya pun sangat sangat terbatas. Misalnya kita menggunakan beberapa sensor dengan ukuran sampai very high impact ini lebih dari 50, pastinya akan mempengaruhi kinerja dari si server tersebut ya. Tapi kalau misalnya saya punya server masih baru Mas, misalnya saya install hanya ping-ping atau HTTP ataupun SNMP trafficnya banyak, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, karena di sini posisinya adalah very low performance impact-nya, jadi sangat sangat kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya saya punya servernya bagus gitu ya, saya pasang semua sekelas servernya sekelas dengan HTTP full web page misalnya, saya pasang ini banyak gitu ya. Ya kasihan di servernya nanti kinerja dari mulai monitoring, kemudian dia mendapatkan angka, mendapatkan data itu akan sangat terbebani sekali. Jadi paling saran dari kami mix saja ya penggunaannya. Kemudian untuk kita kembali ke device, kita akan menambahkan SNMP traffic. Kalau misalnya kita akan melakukan SNMP traffic, ya agak lama. Kita coba pakai apa? Saya coba Pak. Oke, dia mau deh. Oke, dia ada beberapa di router saya yang ngeblok. Sebentar, saya menggunakan yang lain. Oke, HTTP. Oke, saya coba tambahkan di device baru. Satu lagi. Saya coba tambahkan.
Saya coba tambahkan satu untuk yang lebih. Pak, Ya, izin boleh boleh Pak. nanya Pak. Silakan Pak. Ini SNMP ini dia ini pakai port 161 ya Pak. Betul Pak. Kalau 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 SNMP yang port 162 itu menggunakan ini juga nggak? Digunakan PRTG juga nggak? Kalau 162. 162 ini untuk trapnya Pak. Jadi untuk trapnya ini biasanya untuk penyimpanan ininya ya, OID-nya segala macam untuk trap namanya Iya, kayak jebakan gitu ya. Nah, iya biasanya betul. kita defaultnya menggunakan 161 sih Pak, yang lebih lebih common di sini Pak. Oke. Oh, Gitu. yang Jadi get request itu ya. Yang get jarang request. sekali menggunakan eh, SNMP yang dengan port 162 ya. Biasanya kalau device-device lama itu menggunakan justru versionnya Pak. Kalau device lama itu menggunakan version 1 SNMP-nya yang V1 katakanlah. Itu yang Ya, versi lama, kemudian yang mulai dikembangkan kemudian lebih jenjang berikutnya adalah versi 2 atau 2C biasanya di ya. beberapa device dia. Tapi ada yang namanya version 3. Berarti kalau versi 3 ini dia dibutuhkan adanya kredensial karena dia seperti dia mempunyai username dan password yang harus dimasukkan di sana untuk tidak Ya. sembarangan. Biasanya beberapa perangkat-perangkat device yang apa namanya monitornya sangat sangat tertutup di sana menggunakan V3 gitu ya. Cuman kalau di dunia kalau di monitoring sendiri yang umum itu yang paling mudah itu menggunakan port 161, kemudian yang secara umum sekarang apalagi device-device saat ini bisa menggunakan V2 atau yang V2 C atau yang recommended di sini gitu Pak. Itu port 161 itu bisa digunain semua ya, semua perangkat dia nggak nggak loop back ya, nggak looping gitu, nggak looping gitu. Enggak Pak, 161 betul. nggak masalah ya. 161 enggak masalah Pak. Jadi Bapak Ah, menggunakan karena begitu Bapak mengaktifkan misalnya katakanlah manageable switch di sini ya. Manageable switch Bapak aktifkan katakanlah saya punya TP-Link atau D-Link atau Cisco katakanlah SNMP-nya Bapak aktifkan dia langsung otomatis dia larinya adalah portnya adalah 161 untuk SNMP gitu. Nanti dia baru Bapak bermainnya di community string-nya. Community string kalau dia tidak sama PRTG tidak akan mendetek. Paling PRTG hanya mendetek oh alatnya available nih berarti ping aja deh gitu. Tapi begitu Bapak melakukan uh, setting menggunakan SNMP enable, kemudian ping community string-nya secara mungkin di kantor Bapak ada nama kantor misalnya di situ harus sama tuh namanya, nggak boleh beda. Nah, secara default tadi saya menggunakan public karena yang secara umum orang pakai misalnya public ya udah public 161 udah. Dari situ PRTG akan mendapatkan informasi data apa saja yang dia bisa ambil di sini. Nah, ini secara kan mm-mm. kan setiap perangkat itu kan dia dari CLI ya ngambilnya atau gimana? Oh, dia kalau yang CLI ada lagi, Pak. Kalau CLI misalnya Bapak menggunakan beberapa komen itu ya, itu ada yang menggunakan SNMP custom, kemudian ada yang menggunakan WMI. Di situ ada misalnya ada beberapa sensor yang tidak yang ingin Bapak tampilkan misalnya nih, yang ingin Bapak tampilkan tapi tidak tergrab secara otomatis. Jadi si PRTG ini dia hanya dia mengambil data umum secara umum. Jadi yang untuk yang CLI kan berarti ada data-data yang PRTG tidak bisa ngambil nih. Berarti dia harus menggunakan SNMP namanya SNMP custom. Nah, SNMP custom ini nanti berhubungan Oh, dengan OID atau MIB-nya gitu. oh gitu. Jadi dia 161 tuh dia ngambil dari SNMP 161 ya get request, net Betul, request. Jadi si betul. perangkat, misalnya perangkat saya nih, perangkat A nih, itu Mm-mm, ngasih ngasih apa ngasih 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 data lah seperti mm-mm, suhu,
Mm-mm, temperatur, mm-mm, ping-pingan dan sebagainya lah ya. mm-mm. Melalui port 161 itu ya. Betul, betul gitu. Oh, di Jadi situ. di beberapa Ya, di beberapa device kalau di IoT di dunia IoT itu akan lebih lebih complicated, lebih lebih tingkatannya akan lebih deep lagi, Pak. Jadi kalau di dunia IoT dia harus menggunakan yang namanya eh, medium atau apa namanya? Media penengah, katakanlah di sini ada yang namanya MQTT, kemudian ada namanya Hive MQT segala macam, banyak sekali untuk dia sebagai brokernya untuk diterjemahkan sebagai si sensor yang akan dimunculkan misalnya dari situ. Nah, tapi ada juga yang harus menggunakan SNMP custom atau Modbus, itu juga agak susah, agak lebih levelnya lebih dalam lagi di sini. Nah, ini tadi saya gitu. menambahkan, oke, sorry Bapak, dengan Bapak siapa ini? Aku lupa tanya tadi. Dengan Baga, Pak. Baga Dengan Priansa Pak Ginting. Baga. Oh, Pak Baga Ginting. Pak Baga di kantor menggunakan PRTG, Pak. Pakai. Oke. Nah, di sini kan Oh, ini saya mungkin lanjut sebentar di sini. Mungkin kalau Pak Baga ada nanti ada pertanyaan boleh nanti ditambahkan saja kalau ada. Nah, yang di sini tadi yang saya bilang ketika ada SNMP dibuka, informasi yang seperti yang di desktop PRTGA ini dia dimunculkan semuanya. Jadi menggunakan SNMP dengan port 161 ini yang didapat oleh atau didapat oleh PRTG secara auto discovery. Jadi misalnya saya nggak mau secara auto discovery, bisa nggak manual? Ya udah saya tambahkan saja secara manual. Saya mau menambahkan apa? Katakanlah saya mau menambahkan CPU usage-nya deh misalnya, atau menggunakan eh, di sini ada beberapa CPU usage. Nah, saya menggunakan yang biasa aja. Menggunakan SNMP traffic, apakah bisa? Nah, di sini kita bisa mendapatkan SNMP traffic. Nah, ini kalau di manageable suite, ini kita bisa tahu, misalnya kita punya suite sebanyak 48 port. Kita sebagai katakanlah sebagai IT monitoring ya di ruangan IT. Terus kemudian saya tahu suite saya di lantai 2 yang tercolok dengan koneksi atau dengan kabel berapa aja ya. Kita cukup bisa lihat di yang berwarna tebal di sini. Ini dia dalam kondisi aktif. Ini dalam kondisi aktif. Sedangkan yang eh, kondisi yang abu-abu itu tidak aktif atau biasanya kondisinya katakanlah mungkin ada komputer tujuannya mati ataupun dia kabelnya lepas atau copot gitu ya. Tapi yang kondisi aktif adalah yang menggunakan abu-abu atau ya sorry menggunakan yang lebih tebal yang berwarna hitam. Kita bisa pilih satu atau banyak di sini. Saya pilih satu aja. Nah, ini kita bisa mendapatkan tambahan di bawah biasanya dia. Nah, ini untuk menambahkan sensor secara manual. Nah, bagaimana kalau kita menambahkan eh, katakanlah tadi ada add sensor, kemudian yang paling kecil di sini adalah add sensor sepertinya ya. Untuk di bawahnya. Sorry. Akan kembali device. Oke, kita sudah sampai di device. Ya, kita bisa menambahkan remote probe sebenarnya di sini. Katakanlah Bapak Ibu punya cabang, ya cukup tambahkan remote probe. Hanya saja saya harus untuk setting di sini saya harus allow karena posisi saya online secara lokal. Nah, di sini kita bisa untuk secara basic kita bisa menambahkan grup auto discovery group. Kalau misalnya di kantor saya nggak tahu nih grupnya apa aja, ya udah asal SNMP-nya tadi aktif, kita bisa melakukan auto discovery. Kemudian kita bisa melakukan add device.
Add device secara tadi manual ya, bisa melakukan secara manual atau ketika kita auto discovery kita sudah mendapatkan banyak. Nah, ini secara manual. Kemudian kita menambahkan sensor cukup dengan di sini ada tanda tambah sensor di sini. Nah, kemudian kita akan bergeser pada posisi menu berikutnya. Nah, sebentar. Saya tambahkan di sini, ini untuk di overview, untuk di grupnya sendiri, di device ini kita bisa melihat kinerja dari masing-masing yang kita sudah tambahkan ini secara banyak banget ya. Secara per 2 hari, kemudian kita bisa lihat dalam 30 hari sampai dengan 365 hari ini dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Datanya bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian kita bisa lihat notification triggernya. Secara default untuk notification, misalnya sensor dalam kondisi down, kemudian up, secara default dan secara otomatis adalah mengirimkan ke email yang tadi kita masukkan. Saya tadi memasukkan prtgmonitor.service@gmail.com. Berarti ketika ada ada sensor yang drop ataupun sensor yang tidak ada kegiatan ya misalnya, dia akan mengirimkan email ke email yang tadi saya masukkan ke prtgmonitor.services. Nanti kita bisa lihat di terakhir. Nah, kemudian kita bergeser berikutnya adalah ke library-nya. Ini library-nya adalah lebih banyak berisikan tentang apa yang kita sudah tambahkan di sini. Yang menggunakan SNMP, apa saja di sini ada banyak. Kemudian yang menggunakan WMI ada banyak gitu ya. Itu bisa dilakukan secara kayak semacam difilter di sini untuk library-nya. Atau misalnya kita akan menambahkan library secara manual juga bisa. Kita bisa menambahkan. Nah, kita bisa menambahkan library misalnya dari katakanlah dari core prop. Kalau di PRTG enak nih. Kalau di PRTG segala sesuatu pasti berhubungan dengan manajemen dan manajemennya bisa drag and drop. Misalnya kita taruh di sini. Apa yang mau kita taruh? Misalnya kita hanya membutuhkan prop device, kemudian kita hanya membutuhkan informasi router, kemudian saya mau menambahkan informasi apa gitu ya di sini, saya akan tambahkan di sini. Dan kita lihat. Sorry, kita tadi belum ada tambah. Akan menambahkan HTTP di sini. Oke. Oh, sekarang boleh. Nah, boleh kalau bisa. Oke, oke, kita tambahkan di sini. Bisa. Oke. Nah, di sini kita sudah menambahkan network infrastruktur sebagai salah satu library-nya. Jadi kita nggak usah ribet-ribet. Nah, jadi library itu sebenarnya ketika kita punya banyak network, kita malas scrolling satu-satu ya. Kita cukup membuatkan satu library. Kita mau tambahkan apa saja sih yang mau kita tambahkan, misalnya server maupun router ataupun apa ataupun access point, katakanlah kita grouping di situ. Kita buat dalam satu bentuk judul library, misalnya kantor saya. Nah, yang muncul di sini adalah yang kita sudah tambahkan tadi secara manajemennya adalah drag and drop. Ini untuk di library-nya. Kemudian untuk di sensornya sendiri, untuk di menu sebelahnya, di menu sensor ini berisikan banyak sekali informasi. Kita bisa sort ya, bisa sort by top 10 list, kemudian current value-nya berapa, terus katakanlah, kemudian kalau kita menggunakan uptime, downtime segala macam itu bisa terlihat di sini berapa untuk yang sensornya. Jadi kalau kita membaca top 10 listnya paling
pusing juga ya banyak. Nah, kita bisa berdasarkan katakanlah top 10 listnya, kemudian current value-nya, fastest-nya atau slower-nya. Ini difilter secara sistematis dan kita bisa mendapatkan informasi apa saja. Jadi sensor-sensor misalnya ping ya udah yang di sini adalah munculnya adalah sensor ping. Kemudian ini untuk di sensor ping. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan nggak apa-apa kayak tadi Pak Mada bisa langsung catch up saja dengan saya langsung. Jadi ada pertanyaan sambil kita melakukan penginstalan apa saja. Secara teknis penginstalan sudah dilakukan, PRTG ini sudah bisa jalan ya katakanlah. Nah, kemudian ini adalah berikutnya adalah di menu berikutnya adalah alarm. Nah, ini adalah alarm yang muncul di ketika kita menambahkan device-device tadi ada yang berwarna banyak sekali, ada yang berwarna merah, berwarna orange, kemudian ada yang berwarna kuning. Di sini ada yang warning, berarti ada message-nya apa di sini, ada cost by lookup gitu ya, atau sertifikatnya udah tidak dikenal gitu ya. Terus kemudian biasa SSL, kemudian atau misal ping berarti ada sesuatu dengan device ataupun dengan networknya. Di sini bisa kita lihat di alarmnya. Berbagai macam informasinya di sini untuk khusus untuk alarmnya ya. Jadi ada. Oke, Pak Andri Saputra silahkan Pak kalau ada pertanyaan Pak. Saya lihat Ya, Pak. di Untuk yang SSL-nya ini kita bisa set up, kan dia ngebaca expired date ya. betul. Kita notifikasinya bisa kita set up nggak sih Pak? Misalnya 90 hari sebelum expired date kita kirimkan notifikasi gitu via email atau notifikasi di PRT-nya sendiri gitu. Oke, pertanyaan bagus Pak. Itu kembali nanti dalam bentuk notifikasi. Ini kebetulan saya buka salah satu SSL. Nah, di sini biasanya ada yang karena tidak dikenal ya, karena dia revoke ya. Jadi kita misalnya kalau mau setting alertingnya, memberikan informasi, kita cukup memberikan batasan informasinya di sini. Biasanya kalau di sini ini kita berikan batasan misalnya berapa, kita sudah hafal limitasi masa berlakunya ya, misalnya 90 berarti itu yang paling mepet banget katakanlah. Kalau ini 60, kemudian kita katakanlah di sini 50, katakanlah 30 yang paling minim. Kemudian paling di sini masa berlaku mungkin atau error kita berikan message. Misalnya katakanlah error gitu ya. Kita bisa dapat kita berikan informasinya dalam bentuk. Jadi untuk tanggalnya itu bisa kita tambahkan di sini Pak, di channelnya. Jadi ketika Bapak install di sini ada roda atau edit channel setting, ini Bapak bisa tambahkan di sini. Nah, di sini bisa dilakukan ininya. Oke. Nah, lihat. Jadi ini bisa banyak sekali pengaturan-pengaturan. Jadi bisa juga selain SSL kita juga bisa berlakukan ketika untuk download ya. Ketika download berarti ada berhubungan dengan traffic ataupun dengan batasan flow internetnya misalnya. Katakanlah saya mempunyai batasan untuk di Ethernet ini siapa gitu, berapa traffic in, berapa traffic out, katakanlah saya bisa bataskan di sini. Ketika lebih dari angka atau parameter yang sudah saya setting, pastinya dia akan memberikan notifikasi, dan notifikasi itu adalah langsung ke email gitu ya. Secara default dari PRTG sendiri dia akan langsung setiap ada notifikasi warning, notifikasi pause, notifikasi unusual, notifikasi unknown, notifikasi down, itu dia akan selalu mengirimkan ke email secara default. Nah, per sensor pun kita bisa lihat live datanya juga. Misalnya kan tadi kita sudah menambahkan ini ya, live datanya bisa kita bisa lihat di
per 30 sampai dengan 365 hari. Kemudian historical datanya kita bisa lihat, kita ambil katakanlah saya mau historical datanya secara umum. Nanti ini berhubungan dengan reporting sih sebenarnya nantinya. Karena di sini ada menu report. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada misalnya ada alarm kita berdasarkan yang error saja. Kemudian berdasarkan yang warningnya saja. Atau berdasarkan unusual. Unusual ini biasanya ketika monitor si PRTG ini mengirimkan atau ingin mendapatkan informasi, tapi informasi itu kadang belum untuk scanningnya nggak dapat. Misalnya dia scanningnya ternyata harus lebih panjang, jadi dia belum dapat, jadi dihitungnya adalah unusual atau tiba-tiba di atas perkiraan parameter yang sudah secara default oleh PRTG adakan di sini. Ini untuk alarmnya. Kemudian ini untuk maps-nya. Nah, secara default PRTG ketika kita menginstalkan awal dan seperti ini, kita hanya diberikan dua contoh map. Di sini ada Magic Map dengan sampel dashboard. Kita bisa lihat contohnya masing-masing. Nah, untuk map-nya sendiri kita bisa melakukan map designer, kemudian kita bisa mengolahkan, kita keluarkan dalam bentuk HTML, kemudian ada historinya. Nah, untuk default-nya sendiri ini adalah contoh, dan gambar-gambar ini bisa Bapak Ibu import dari Google, dari sumber-sumber lain dengan format PNG. Ingat, hanya format PNG yang bisa diambil atau ditambahkan di media PRTG. Nah, kemudian bagaimana caranya kita akan membuat map-nya ya? Nah, tadi kita katakan kita ada di sini ada Magic Map dengan ada sampel dashboard. Ini ada sampel dashboard. Kita coba lihat. Nah, ini ada sampel dashboard. Ini bisa di custom nih ibaratnya. Kita akan membuat dari katakanlah dari awal. Kita akan membuat add map. Nah, di sini kita akan membuat add map-nya. Kita katakanlah test map. Untuk map width-nya bisa disesuaikan dengan resolusi dari monitor masing-masing. Jadi secara default adalah 800 kali 600. Nah, bisa disetting menjadi di atasnya 1700 kali 1900 ataupun 1920 kali 760, 1760 bisa macam-macam. Nah, kalau ingin diakses oleh masing-masing map aksesnya bisa kita pilih allow public access di sini. Nah, kalau misalnya punya background image bisa dimasukkan. Hanya saja sih kadang kalau saya biasanya untuk background image lebih senang pakai yang defaultnya menggunakan yang warna putih. Nah, kita langsung dapatkan map designer. Jadi di sini map design ini diolah atau diberikan oleh PRTG kebebasan dari Bapak Ibu untuk meng-create map. Untuk map kantor, map rumah, ataupun jalur koneksinya seperti apa, itu bebas. Caranya adalah apa yang sudah kita discover di sini pertama kali tadi ya, ada local probe, kemudian network discovery, kemudian saya tadi menambahkan grup baru namanya device baru. Saya bisa drag and drop. Saya drag router, kemudian saya kok ikonnya abu-abu gini ya. Kalau abu-abu kan kalau kita lihat kayaknya kurang gimana gitu ya, kurang wah gitu. Kita tambahkan, kita ganti deh ikonnya yang di sini. Bisa nggak ya saya bikin router pakai icon baru atau icon-icon yang lain yang lebih catchy gitu atau lebih bergaya. Kita cukup drag aja sampai dia berwarna hijau. Nah, dia akan berubah. Sama dengan misalnya kalau kita, wah saya tambahkan lagi device baru ini lagi. Ada IoT gateway di sini. Di bawahnya. Atau apa. Nah, kita tambahkan lagi. Wah, saya mau ganti gambar deh. Tadi pakai statistik. Bisa statistik. Bisa ini saya ganti menggunakan default yang device-device yang di sebelah kanan. Misalnya saya menggunakan ini. IoT gateway. Nah, dibandingkan gambar yang tadi, ketika Bapak Ibu mendapatkan ini, lebih enak kan gambar yang seperti ini. Tapi ini bisa diubah-ubah, icon-icon ini bisa Bapak Ibu ubah-ubah secara bebas. Atau hanya saya mau banyak nih,
Saya mau melihat secara sunburst-nya ada nggak ya? Yang kayak tadi, yang kayak ada tangan terus di apa namanya? Kayak ada tangan di ini. Coba ada sunburst. Nah ini. Saya membutuhkan yang ini aja. Nah, wah ini lebih keren lagi nih kayaknya nih gitu kan. Kelihatan wah gitu loh. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu ini. Jadi bisa dikombinasikan. Jadi dalam satu area kanvas, misalnya ini defaultnya 800-600 ini bisa bermacam-macam, dan ini bisa katakanlah mau di resize, ukurannya kecil aja deh gitu ya. Taruh di ujung. Ini saya mau taruh di ujung gitu ya. Kita taruh di ujung sini. Dan kita taruh. Ini agak susah kalau yang sunburst memang defaultnya demikian. Kalau kita mau dalam bentuk geomaps, misalnya Bapak Ibu punya katakanlah kantor, sensornya sudah ini ya, katakanlah saya punya sensor di Jakarta nih, ini PRTG desktop, tapi saya taruh geomap. Tapi ini saya geomap. Kalau geomap ini kita harus mendeklarasikan alamat secara persis, jadi secara exact, jadi dia akan mendapatkan informasi di dalamnya. Tahu kalau biasanya kalau kita menggunakan di PRTG itu, saya mau menggunakan yang ini aja deh sebagai report ke manajemen. Saya menggunakan yang grafik-grafik ini. Nah, kalau kita lihat tampilannya, kita bisa modifikasi. Jadi kalau di PRTG ada namanya, kalau untuk mendapatkan map, mendesain map, kita bisa katakanlah dari dari IoT Gateway kita klik hubungkan secara manual ya. Jadi ini hanya secara manual linknya seperti ini. Kemudian saya mau menghubungkan ininya ke sini deh, siapa namanya sunburst-nya tadi sesuai dengan gambarannya. Nah, itu akan munculnya adalah seperti ini. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau mendownload dia mendownload gambar yang semacam tadi yang ada gambar tangan itu, cukup download dari internet di Google, cari yang extension PNG, kemudian extension itu di save di program files 86. Di sana ada PRTG Network Monitor, di bawahnya ada folder, kita cari namanya folder webroot. Folder webroot itu berisikan icon-icon PNG. Bapak dropkan di situ atau Ibu dropkan di situ gambarnya. Nanti begitu kita panggil secara HTML-nya, kita bisa tampilkan di sana. Gitu. Dan ini untuk tampilannya, untuk bisa diakses secara publik. Misalnya mau kita broadcast keluar, alamatnya adalah ini. Misalnya, ini bisa kita lempar ke secara publik di sini. Dalam artian publik itu bisa untuk diakses dari luar kantor ataupun di internalnya ya, atau di dalam kantor atau di dalam lingkup perusahaan itu sendiri. Nah, ini untuk kita membuat map-nya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu kalau masih belum ada misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh diinformasikan atau langsung kita langsung by chat ataupun melalui pertanyaan langsung, silahkan. Nah, ini untuk penambahan map. Nah, ini untuk penambahan map. Nah, kemudian ada yang namanya report. Di sini ada report. Nah, untuk reportnya sendiri, PRTG sudah menyediakan, katakanlah di sini ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 model. Jadi ada mulai summary report all sensor. Jadi ini semuanya yang sudah kita tambahkan dari device tadi, atau top 10 atau top 100 di sini ada BC idle, ada fastest segala macam. Tapi saya menambahkan, bisa nggak sih saya mau menambahkan satu buah report gitu ya, modelan yang sesuai dengan keinginan saya, bisa nggak?
di sini ada tanda plus, kita bisa add report, kita buatkan report. Misalnya kita akan membuat report, misalnya kita membuat, katakanlah judulnya adalah PRTG report, gitu ya. Nah, PRTG menyediakan report template di sini. Di sini ada 3 model, jadi menggunakan grafik dengan tabelnya, dengan intervalnya masing-masing banyak. Kemudian data table. Data table ini biasanya dipergunakan oleh tim analitik untuk menganalisa jaringan misalnya, atau menganalisa anomali apabila ada anomali. Kemudian biasanya kalau untuk grab only ini biasanya untuk grouping misalnya untuk tim manajemen, tim keuangan, atau tim yang tidak berhubungan dengan analitik. Jadi dia hanya melihat grafiknya aja, lihat kontur naik turunnya sebuah data gitu ya. Nah, kita akan men-setnya adalah sebagai contoh kita akan membuat grafik 1 menit interval di sini. Nah, kemudian kita bisa pemilihan kertas segala macam atau formatnya adalah letter, legal, dan secara default ada letter. Untuk orientasi paper atau halamannya kita bisa pilih, saya menggunakan portrait aja, atau saya menggunakan landscape untuk lebih panjang kan ya. Nah, kemudian schedule-nya saya bisa membuat report schedule. Jadi report ini dapat dibuat secara terjadwal di sini. Ya. Dia sendiri yang geser ke sana. Ya Mbak, ada pertanyaan? Oh, tak mikir, Mbak. Nah, ini bisa dalam bentuk every full hour, kemudian every day, setiap hari untuk spesifik jamnya, kemudian sampai dengan spesifik date-nya. Nah, nanti kalau spesifik date harus diisi di sini. Nah, saya akan menggunakan yang non schedule aja karena untuk mempermudah. Kemudian untuk report periodnya bermacam-macam. Di sini ada week period segala macam, kemudian sampai di bawah. Nah, ini ada access right-nya, siapa yang boleh membaca, boleh tidak. Nanti di sini kita nanti akan berhubungan dengan user group ada di bagian status. Kita pelan-pelan di sini aja. Kita akan create. Sorry, report. Nah, di sini adalah ada PRTG report yang sudah kita buat template-nya. Nah, bagaimana kita menjalankannya? Kita tinggal pilih, misalnya kita akan membuat tanggal hari ini, katakanlah, karena reportnya baru dibuat hari ini. Karena kita akan membuat sampai dengan hari Sabtu atau tanggal 1. Sorry, ini tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 6 Oktober. Kita akan run reportnya. Nah, ini adalah model dari PRTG reportnya. Dia akan mengenerate. Oke. Nah, di sini ada sensornya, saya belum aktifkan tadi. Ya. Bandwidth sensor. Saya tambahkan bandwidth sensor di sini. Run. Dia akan mencoba mengenerate setiap report. Saya akan pelan-pelan juga akan coba mengenerate report yang katakanlah saya membuat yang ini summary or report. Saya jalankan. Report.
Oke, ini adalah contoh reportnya untuk per hari ini katakanlah karena kita baru menginstalkan. Di sini ada wireless-nya, kita akan lihat. Nah, ini dia yang saya bilang tadi adalah grafik grab dengan table. Jadi ketika nanti sudah jalan beberapa saat, nanti report itu akan grafiknya akan terlihat di sini dan biasanya tim manajemen akan lebih seringnya akan lihatnya yang naik turun seperti grafik chart di situ ya, tapi tidak terbaca oleh tim analitik. Tim analitik biasanya akan membaca dari segi daytime-nya dia. Kapan dia down, kapan dia ada anomali, kapan dia ada peak, ada misalnya ada trafficnya ada spike, misalnya ada lonjakan mendadak. Nah, itu bisa terpantau di sini. Nah, ini untuk di bagian reportnya. Nah, sambil ya bisa Oke, ini adalah contoh reportnya tadi. Kita lihat. Oh, ini masih mengenerate karena saya tadi menggunakan yang 100 top 100 ya di sini. Nah, ini untuk report bisa nanti saya ulang sebentar sedikit. Oke. Sorry ini agak. Wait. Sebentar ya, oke. Sistem saya sebentar. Sedikit agak crash. Saya coba panggil dari sini. Oke. Oke, tadi agak lambat karena saya menjalankan semua report di situ. Nah, kemudian kita akan menggeser berikutnya, menu berikutnya adalah menu logs. Menu log di sini lebih banyak berisikan catatan-catatan ya, catatan-catatan terhadap kinerja dari PRTG itu sendiri. Mulai dari awal, biasanya mulai dari awal itu adalah paling bawah. Kemudian kita penambahan melakukan aktivitas semuanya. Misalnya ada si sensor-sensor itu mendapatkan informasi apapun, dia tercatat di sini. Di sini ada banyak sekali informasi log atau datanya. Ini bisa berupa warning, bisa kemudian notifikasi info dan sebagainya. Dan ini informasi dan ini sangat informatif. Kemudian kita bergeser dengan tiket. Nah, tiket ini adalah informasi ketika kita mendapatkan atau kita meng-create sesuatu hal atau apapun yang kita lakukan di PRTG ketika kita menambahkan device ataupun ketika ada error misalnya atau ada sesuatu notifikasi, dia akan muncul di sini. Seperti contoh tadi kita melakukan auto discovery untuk pembuatan sebuah device di sebuah grup ya, grup baru tadi katakanlah. Nah, muncul setiap kegiatan muncul di sini. Apapun yang dilakukan kita di sini, baik itu melakukan penambahan, mendelete, menghapus sensor, katakanlah, atau mengurangi sensor, itu semua tercatat di apa namanya di bagian tiket ini. Jadi ada last modified-nya berapa, kemudian priority-nya apa, tiket ID-nya berapa. Nah, ini bisa dilihat. Ini bisa kita edit, bisa kita lihat, kita bisa close misalnya. Kemudian ini yang paling terpenting dari PRTG ketika untuk di PRTG hari ini, yakni di bagian menu setup. Di bagian menu setup ini adalah informasi yang ada yang berhubungan dengan semua sistem di PRTG.
mulai dari sistem administrator atau administration, ini berisikan manage system settingnya. Jadi mulai user interface, kemudian kita mau monitoringnya. Nah, setiap kita akan melakukan pengubahan pastinya ada kredensial yang harus kita isikan di sini. Nah, untuk PRTG sendiri secara default tadi kan adalah 60 second untuk scanning interval. Nah, ini bisa secara 30 second. Nah, bagaimana kalau di bawah 30 second bisa nggak? Mohon maaf, kalau untuk yang saat ini available adalah 30 second itu sudah sangat sangat minim sekali. Jadi kita akan tetap scanning interval kita tetap menyarankan di 60 second atau di 1 menit. Kemudian di sini adalah kriteria untuk unusual detection. Unusual detection ini ketika sensor dinyatakan unusual adalah dia secara value-nya adalah kurang dari 20% ataupun lebih dari 500% dalam rata-rata mingguannya. Kemudian apakah dia nanti akan ditampilkan? Nah, ditampilkannya dia adalah secara kalau dihitungnya di jam-jamnya ya. Apabila dia dalam jumlah jam sekian kurang dari 20% ataupun lebih dari 500%. Nah, ini bisa kita setup, cuman kalau dari kami tidak melakukan pengubahan as it is di sini. Kemudian untuk similar detection ini kita pilih tetap default. Untuk recommended sensor detection-nya juga kita akan melakukan sensor secara default. Nah, nanti dia akan melakukan auto discovery-nya, misalnya kita mau melakukan lagi auto discovery setting jam berikutnya misalnya, atau jam kita bisa setting di sini. Nah, ini untuk di bagian monitoringnya. Kemudian untuk di bagian notification delivery-nya, nah ini kalau kita menggunakan email, kita akan melakukan langsung menggunakan use direct delivery-nya. Nah, kita tadi ketika download kita selalu mengisikan sender email address. Nah, ini bisa dihubungkan menggunakan prtg@gmail, kemudian sendernya. Nah, kita bisa melakukan tes SMTP. Nah, bagi yang ini bisa ditujukan ke email address. Email addressnya saya coba untuk bisa ya. Oke. Nah, ini bisa oke. Nah, semuanya ini bisa diisikan di sini untuk SNMP-nya, untuk emailnya. Oke, dia nanti akan kirim. Nah, ini untuk notification-nya. Kemudian untuk core-nya, ini bisa kita probe-nya kalau kita mau menginstalkan probe. Yang terpenting di sini ada di user account dan group account. Tadi di sini adalah sistem administrator. Kita bisa menambahkan user di sini. Nah, kita bisa menambahkan login user. Nah, kita bisa membuat user misalnya supervisor, katakanlah password supervisor, confirm supervisor, dan segala macam. Dan dia account settingnya fungsinya apa? Dia hanya menulis atau hanya membaca atau sebagai user pembaca aja. Nah, ini untuk usernya. Kemudian berikutnya setelah itu kita bisa create di sini. Nah, berikutnya adalah di user group. Setelah kita tadi membuat user, kita bisa menambahkan grup di sini. Kita bisa menambahkan grup. Menambahkan user. Nah, kita bisa menambahkan create group, misalnya mau nambahkan grup kantor atau apa. Sorry kalau ini agak. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Katakanlah siapa yang termasuk grup kantor, primary-nya siapa aja.
Nama usernya bisa kita tambahkan di sini, grup membernya. Nah, di sini. Nah, ini adalah selebihnya kalau bisa kita menggunakan PRTG apps, menggunakan PRTG desktop, ini ada 3 opsi yang bisa disediakan oleh PRTG. Kita bisa memonitor memonitor PRTG menggunakan gadget, terutama ketika kita sudah menginstalkan PRTG apps di sini. Kemudian apa yang akan dimintakan tentunya yang akan dimintakan dari si PRTG itu sendiri adalah koneksi untuk menggunakan QR code. Ya. Kemudian kita bisa mendownload PRTG apps for desktop. Ini semacam aplikasi, jadi kita nggak usah masuk ke website PRTG kita kayak 127 sekian-sekian. Kita menggunakan PRTG for desktop ini bisa kita download sendiri untuk kita jadikan kayak semacam aplikasi email, aplikasi-aplikasi yang seperti email ataupun Google Chrome gitu ya, muncul di layar desktop kita. Kemudian untuk remote probe, kalau misalnya Bapak Ibu mau menginstalkan, memonitor jaringan di cabang atau di kantor-kantor ataupun di beda lantai misalnya menggunakan remote probe bisa. Nah, kemudian kita bisa di account setting kita bisa melakukan, di sini ada my account setting. Nah, tadi ada namanya PRTG for apps login. Tentunya kita harus menggunakan kode QR ini untuk dibaca di handphone kita atau di gadget. Nah, nanti tampilan yang di device yang sudah kita tangkap akan muncul di gadget kita. Kemudian notification template-nya juga secara default dari PRTG adalah ke email. Jadi apapun ketika ada sensor down ataupun sensor up ataupun ada anomali ataupun ini dia akan langsung lempar ke email dan dia posisinya adalah aktif di sini. Dan tiketnya juga posisinya aktif. Nah, kemudian untuk bagi tim developer, misalnya untuk PRTG mau dilempar dalam bentuk diolah lagi, PRTG menyediakan banyak sekali API atau Application Program Interface, mulai dari live datanya, kemudian live grafiknya, historical data, object manipulation, dan segala macam. Nah, di sini bisa kita ambil atau kita olah kembali. Oke. Nah, untuk saat ini, untuk PRTG juga sistemnya bisa kita lihat di sini kita menggunakan apa? Free license. Kemudian jumlah database sensornya kita bisa lihat di sini. Database object. Dan kemudian kita bisa lihat di sini ada di license information-nya. Nah, ini ada expired-nya tanggal berapa. Kalau kita kan 30 hari. Nah, apabila nanti kalau wah ternyata saya udah pingin nih menggunakan yang versi license-nya, PRTG license paling kecil adalah 500 sensor, kemudian naik 1000, 2500, 5000, kemudian XL1 itu XL1 itu 10.000 sensor. Nah, tinggal change license key di sini. Nah, untuk pembelian license dan segalanya untuk dokumen-dokumennya bisa menghubungi partner dari pt521indonesia.com di situ. Oke, untuk mendapatkan pricing, kemudian untuk mendapatkan informasi license di sana. Gitu. Demikian untuk acara siang hari ini, sore hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Haji, ada yang bertanya nih Pak. Boleh. Pak Saik Hidayat, satu orang. Mau tanya bagaimana cara menambahkan alamat domain name dari server PRTG lokal? Domain name ke? Dari server PRTG lokal. Oh, menambahkan domain ya. Ya. Kalau di domain name, kalau itu berhubungan dengan DNS-nya sih Pak. Kalau DNS-nya, kalau secara default kan dia berdasarkan IP biasanya. Nah,
tinggal di NS-nya, NS kita di NS kantor ataupun menggunakan ISP, kita tinggal arahkan IP ini. Misalnya www.prtgtest.com. Nah, berarti tampilannya adalah PRTG ini. Berarti itu atau domain kantor itu menggunakan NS atau DNS lokalnya. Jadi menggunakan name servernya, Pak. Gitu. Jadi untuk biasanya menggunakan SOA ya, SOA atau di NS servernya. Kan ada dia dipointerkan ke berapa, PTR ke alamat berapa, kemudian dia di resolve alamat ini adalah IP sekian. Jadi dia akan ketika orang akan menambah ngetik prtg test.com, ya udah berarti dia lemparannya adalah ke alamat si server yang kita bikin tadi gitu. Gitu, Pak. Pak Siapa dari Pak siapa Mbak? Silakan Pak Ade. Ya, halo, selamat siang Pak Haji. Ya, Halo, silakan Pak Ade. Oke. Pak, ini kan misalkan kita udah install di salah satu server on-premise Pak. Nah, kemudian server tersebut rusak Pak. Kita mau migrasi Pak ke server yang lain atau ke server cloud, itu bisa atau enggak Pak? Kalau bisa seperti apa Pak? Terima kasih. Oke. Kalau jawabannya bisa Pak. Kalau misalnya rusak dalam hari ini katakanlah OS-nya ya masih bisa terbaca ya, katakanlah. Nah, perlu tadi saya lupa mensimulasikan. Nah, semua data atau dokumen dari PRTG yang kita install itu larinya adalah ke ini Pak, PRTG Network Monitor. Di sini satu gelondongan ini, PRTG Network Monitor ini Bapak save ke misalnya ke media storage lain, misalnya hard disk eksternal ataupun ke katakanlah ke NAS gitu ya. Terus kemudian Bapak cari program data juga. Di sini ada program data. Sebentar. Ada program data. Perlu Bapak copy hanya itu aja. Program data dan folder tadi. Yang folder ini Pak, yang di ini dia program data. Dan kita Pessler. Ini dia Pak. Ini adalah berisikan data-data informasi yang kita grab tadi. Sedangkan kalau yang di program files yang di sini ini berisikan konfigurasinya. Jadi kalau misalnya Bapak, waduh saya hanya menginstalkan mengkopikan PRTG networknya ini, tentunya ininya aja konfigurasi, ambil datanya, diasumsikan ini adalah si server masih katakanlah bisa diambil ya datanya. Bapak ambil data ini satu dan satu lagi yang di program data namanya Pessler. Kemudian setelah disimpan pindahkan di network storage atau di NAS ataupun di eksternal ya, kita install baru, kemudian data kita cemplungin lagi sesuai di tempatnya ke Pessler, ke program data dan kemudian ke program file. Nanti Bapak akan mendapatkan kembali PRTG yang baru dengan data yang sudah diselamatkan. Nah, kalau misalnya Bapak mau lemparkan ke dalam PRTG hosted, itu PRTG hosted tidak bisa untuk tidak mengenal ya. Kita sudah konfigurasi di sini nih, kita taruh di atas. Kita nggak bisa Pak. Kecuali kalau misalnya
Bapak punya cloud sendiri ya diambil sebagai NAS tapi NAS cloud ya ataupun storage di atas ya monggo silahkan. Tapi kalau di versi yang untuk hosted dia sama seperti kita rental mobil Pak. Jadi kayak mobil kita sewa dari sebuah mobil company ya, dia yang dapat. Kita tidak bisa menambahkan mau menambahkan apa namanya aksesoris tambahan kan nggak boleh biasanya untuk mobil-mobil rental gitu ya. Gitu Pak Ade. Semoga menjawab. Oke, makasih Pak Haji. Ada yang mau bertanya langsung? Ada lagi Mbak? Boleh, silakan langsung melalui kalau chat? ada boleh pertanyaan. Ada yang mau bertanya Kalau langsung? nggak, Silakan. silakan. Ada nih Mas dari Pak Eri Krisman. PRTG apakah bisa diinstal di PC biasa seperti kita sebagai user di kantor atau di server? Kemudian minimal spesifikasi hardware dan OS-nya berapa? Oke, untuk PRTG ini bisa kita install di PC atau di desktop ataupun di server apapun. Dia mempunyai spesifikasi ada minimum spesifikasi kecil sekali sih Pak sebenarnya. Bisa kita bisa langsung ke Pezler untuk sistem requirement-nya. Di sini ada Pezler PRTG requirement. Di websitenya bisa kita bisa lihat ini dia Pak. Untuk requirement-nya untuk yang saya pakai saat ini hanyalah sebuah notebook biasa, notebook kecil Intel Core i5 sebelah saya. Yang untuk saya displaykan ini malah lebih bawah lagi i3. Ini dia sudah bisa untuk install apa namanya untuk install PRTG. Bahkan saya menggunakan katakan untuk demo tes saya menggunakan PRTG mini PC Intel NUC yang kecil banget, yang desktopnya kecil banget. Ini dia. Saya pakai untuk demo. Biasanya saya menggunakan untuk showing demo ke beberapa teman atau beberapa partner gitu ya. Ini cukup kecil sekali. Bapak juga bisa berinteraksi, bisa menginstalkan sendiri, mau monitoring apapun di rumah, mau kantor silakan. Tentunya dengan SNMP yang tadi saya bilang SNMP asal dibuka pastinya akan mendapatkan informasi yang komplit. Itu Pak. Oke, Pak Andri Saputra mau tanya lagi nih Mas. Silakan Pak Andri. Gitu. Pak Andri silakan Pak. Untuk PRTG ini apakah support untuk monitoring API Pak? Monitoring API. Maksudnya API gimana Pak? Kan misalnya kita ada beberapa API gateway gitu yang di-hit untuk ke eksternal gitu ataupun yang kita provide lah untuk eksternal gitu. Kan kita butuh availability si API ini gitu. Itu PRTG mengakomodir itu nggak? Kalau untuk memonitor API-nya sih nggak sampai segitunya sih Pak ya. Untuk API-nya. Tapi untuk mungkin kalau Bapak menyediakan satu middleware di sana, mungkin bisa dimonitor menggunakan beberapa SNMP custom di sana. Jadi katakanlah ada mungkin flow-nya atau apapun. Tapi kalau untuk secara spesifik API untuk application-nya sangat terbatas. Saat ini belum di reach atau belum bisa untuk diambil gitu ya secara detailnya ya di sana. Itu Pak Andri. Oke, terima kasih Mas untuk penjelasannya. Oke, ini ada pertanyaan juga. Tadi Pak Andri Saputra, kalau ini ada Pak Andri Sugondo ya. Jadi kalau tadi yang notebook ya Pak ya. Kalau notebook ini ya Bapak saya jawab bisa Bapak install dengan sistem requirement yang tadi. Kemudian tadi ada yang waktu kita install ada yang menanyakan menggunakan MQTT segala macam, menggunakan IoT. Ya ini dia saya menggunakan beberapa IoT, menggunakan MQTT juga bisa memonitor. Jadi PRTG itu core awalnya adalah NMS, Network Monitoring System.
Ini dengan berjalannya waktu, PRTG sudah berkolaborasi dan bisa memonitor untuk menjadi mengelaborate dengan menjadi kayak semacam EMS, Environment Monitoring System, yang bisa mengukur apa namanya, temperature, humidity, kemudian sensor-sensor lain, water leak, kemudian gas, water apa namanya, gas leak ataupun untuk di data center terutama. Terus kemudian untuk produksi, misalnya Bapak Ibu punya perusahaan atau factory gitu ya, gunakan OPC-UA sensor. Jadi memonitor perangkat-perangkat pabrik manufacture yang tidak secara langsung berhubungan dengan internet. Tetapi Bapak Ibu ingin memonitor kinerjanya dari mesin-mesin itu. Apakah bisa dengan bantuan sensor OPC-UA bisa dimonitor menggunakan PRTG. Terutama saat ini ada mungkin robotik yang di manufacture ya, itu bisa dimonitor di sana. Gitu. Ada pertanyaan lagi nih Mas Haji Oke. dari Pak Andri Sugondo nih, chat syarat jadi partner gimana ya? Oke, syarat jadi partner. Oke, mudah sekali Pak. Bapak nanti menghubungi kami. Tadi Mbak Pop melalui email, mungkin boleh di-share Mbak Popi. Saya stop sharing dulu ya. Oke. Boleh Mbak Popi Iya. Mungkin bisa di email aja Pak ke kita di partner @521indonesia.com gitu. Siapa tadi yang bertanya ya? Pak Andri Sugondo. Oh iya Pak Andri, begitu Pak. Atau boleh bantu Mbak Popi ditulis di chat kalau kita, atau Mbak Nurma kalau misalnya mau menghubungi Mbak Popi di email apa, boleh dibantu tadi partner @521indonesia.com, boleh ditulis di sana. Siapapun mau menghubungi untuk sebagai partner ataupun hanya ingin bertanya secara teknis, boleh dilayangkan email ke sana. Apabila hari ini misalnya saya belum ada pertanyaan nih, tapi setelah mendapatkan acara hari ini, webinar, ketika mencoba di desktop masing-masing atau di tempat masing-masing, ternyata ada, wah tadi sampai di mana ya, klik-klik atau nambah-nambah ini ya. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan, monggo silahkan di-emailkan saja ke partner@521indonesia.com. Nanti akan kami balas untuk pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan tambahan nih di chat, sepertinya ada Pak Andri Sugondo lagi ya. Oke, tadi ada disebutkan versi trial 500 sensor dipilih secara acak. Nah, kalau kurang dari 100 sensor berarti semua terlist. Ya, betul Pak. Kalau Bapak punya katakanlah ini saya tadi menggunakan saya menggunakan yang tadi yang 1060 ini adalah free, dia udah menjadi free trial. Tadinya trial 30 hari, sekarang menjadi free. Saya sekarang hanya ada saat ini 76 dan 24 gitu ya. Misalnya saya mau menambahkan sampai 24 ya iya, tapi kalau misalnya saya mendapat menginstalkan, menambahkan sensor katakanlah 101. Nah, yang satu ini dalam kondisi ini Pak, pause. Dalam kondisi pause. Kondisi pause ini adalah sensor itu ada, kemudian datanya dia tidak termonitor, tidak dimonitor sama sekali. Jadi tidak ada data, blank sama sekali, grafik tidak ada, tabelnya juga tidak ada gitu. Jadi Bapak bisa menginstalkan kalau mau trial di rumah menggunakan laptop bisa. Jadi kalau ada di sini ada teman-teman mahasiswa gitu ya, untuk mau coba untuk PRTG-nya untuk monitoring banyak hal, mulai dari suhu, mau untuk karya tulisnya, bisa sebagai bahan karya tulis di sini. Itu Mbak Nurma, Pak Andri gitu ya. Semoga menjawab.
lanjut nih Mas, pertanyaan terakhir dari Pak Sudarsono Hadi Saputra. Untuk memonitoring Mm-mm. hanya untuk device yang terkoneksi di jaringan lokal saja atau untuk server cloud juga bisa? Oke, pertanyaan bagus dari Pak Sudarsono. Pak, ini untuk PRTG kita bisa memonitor semuanya, Pak. Jadi katakanlah Bapak punya environment di cloud. Dari PRTG sendiri sudah apa bisa memonitor untuk yang versi eh, misalnya di cloud, misalnya Bapak punya device di cloud, server di cloud, asal SNMP Bapak aktif, kemudian posisi IP-nya Bapak bisa allow ke atas, bisa kita monitor, Pak. Jadi untuk sensornya pun kalau katakanlah Bapak menggunakan Azure, menggunakan AWS, menggunakan apapun itu, asalkan kredensial Bapak ada pegang semuanya, bisa termonitor. Jadi posisinya ada di atas dan itu sama seperti kita memonitor eh, device-device lain yang ada di on-prem gitu. Jadi kita bisa dari on-prem monitor yang di cloud atau katakanlah kita punya ada PRTG namanya PRTG hosted monitor. Jadi PRTG ini adanya di awan di cloud, dia bisa memonitor yang di cloud atau dia memonitor yang di kantor biasa ya, secara remote probe, menambahkan remote di situ. Itu ada namanya produk PRTG hosted monitor. Untuk license-nya juga sama, starting dari 500 sampai dengan Excel One tadi. Hanya saja dia trialnya itu hanya 10 hari, jadi lebih pendek. Terus kemudian dia license-nya menggunakan subscription license. Jadi ketika kita telat bayar, katakanlah kita telat mengurus administrasinya, dia langsung langsung stop, langsung kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa akses gitu ya. Nah beda dengan kalau kita menggunakan PNM, apa namanya, PRTG Network Monitor yang biasa yang saat ini kita install di sini namanya adalah PNM di on-prem atau di notebook atau di server kita bisa trial sepanjang 30 hari, kemudian kita masih menggunakan secara free untuk hanya 100 sensor saja. Jadi kalau misalnya Bapak, wah ternyata saya sudah pede untuk menambahkan di PHM, itu bisa. Hanya saja boleh di notes adalah PHM, Pacer Hosted Monitor ini server cloud-nya ada terdekat di Singapura. Jadi ada 5 region utama saat ini di Amerika, kemudian di Australia, yang di Asia adalah di Singapura, kemudian di Eropa dan di kawasan timur, di kawasan Korea dan Jepang itu juga ada kalau nggak salah. Tapi yang server cloud terdekat adalah di Singapura gitu. Itu Bapak ya bisa juga dilakukan trial, hanya saja limitasi waktunya lebih pendek banget, sekitar 10 hari gitu. Gitu, Mbak Nurma, semoga menjawab. Oke, Pak Haji. Bisa di stop share-nya, Pak? Oh, sorry, sebentar. Oke, go ahead. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan foto bersama-sama terlebih dahulu sebelum saya mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO dan mendengarkan closing statement dari Pak Pangki dan Pak Haji. Mohon untuk dapat menyerahkan kameranya. Oke, masih banyak yang belum menyalakan kamera. Ya, buka kameranya. Oke, saya hitung sampai 3. Bentar. 1, 2, 3.
Silakan Pak Pangki atau Pak Aji yang mau menyampaikan closing statement terlebih dahulu. Ya, mungkin mengawali. Jadi terima kasih ya karena saya lihat banyak teman-teman yang bertanya nih, bertanya saya langsung. Jadi ini menarik sekali seperti banyak teman-teman yang mungkin saya lihat juga kelihatannya baru banyak yang join atau baru banyak yang install juga ya di awal ya, Mas Aji. Jadi ini mungkin banyak teman-teman juga yang mungkin nanti kalau misalnya ada Iya, pertanyaan, Pak. kirim aja pertanyaannya ke tim kami, nanti kita bisa bantu. Kalau teman-teman yang ada di bidang IT, perusahaan IT yang ingin jadi reseller, tadi sudah dikasih kontaknya oleh Poppy ya, jadi bisa ke Poppy atau ke partner @521. Prosesnya mudah sekali, jadi nanti bisa bantu jualan PRTG. Terima kasih untuk kesempatannya, saya nantikan teman-teman di kegiatan kita selanjutnya ya. Silakan Mas Haji. Silakan Pak Aji. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join hari ini dan sudah interaksi dengan saya dan interaksi dengan kami di sini untuk belajar setup awal. Nah, bisa apabila setelah nanti melakukan tester atau melakukan instalasi, apabila ada kebingungan, silahkan menghubungi kami di email tadi, bisa langsung dengan partner atau dengan melalui Ibu Poppy. Nanti bisa dihubungkan ke kami, ke saya, atau nanti akan langsung dijawab. Nah, apabila ada membutuhkan informasi-informasi detail atau masih ada banyak sekali, monggo silahkan di list aja pertanyaannya, nanti kita akan jawab langsung. Nah, sekali lagi untuk PRTG, untuk versi yang PNM ini bisa di-download trialnya secara gratis, kemudian bisa dipakai secara trial 30 hari dan nanti masih bisa dipakai sebagai free version dengan hanya 100 sensor. Itu silahkan dipergunakan di sana dengan menggunakan media komputer yang ada di tempat Bapak Ibu, misalnya notebook, kemudian server ataupun mini PC, silahkan dipakai dengan berbasiskan Windows tentunya. Oke, gitu aja. Selamat berkarya, selamat mengulik untuk PRTG-nya. Semoga tercerahkan untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurang lancaran dalam acara hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Nurma. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Pak Aji dan Pak Pangki atas closing statement-nya. Saya akan mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher Oppo. Yang pertama, Pak Andri Saputra. Ada Pak Andri Saputra? Ya, halo Mbak Nurma. Selamat ya Pak. Oke, Yang thank you. Terima kasih. kedua, Pak Sudarsono Hadi Saputra. Ada Pak Sudarsono? Pak Sudarsono. Selamat ya Pak. Yang terakhir Pak Embaga Apriansyah. Ada Pak Embaga? Ada. Terima kasih. Selamat ya Pak. Ya, Selamat. terima kasih. Selamat kepada 3 orang terpilih pemenang voucher Oppo. Nanti akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih Pak Pangki. Terima kasih Pak Aji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.